Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan roh jahat yang masih bergentayangan. Sedangkan monster kera tersenyum sambil terus bergerak. Begitu pula dengan Hanli yang masih memperhatikannya. Rekan G menyayangkan jika monster itu bukanlah lahir secara alami, melainkan monster spiritual buatan yang menurut rumor kemunculannya akan membuat dunia kacau. Namun Hanli berkata, sekalipun monster kera ini tidak muncul, maka dunia ini juga pasti akan tetap kacau. Karena memang sedari awal manusialah yang membuat kekacauan. Hanli menyadari jika monster ini cukup menarik, karena monster itu mampu menyerap banyak energi dari roh jahat. Dikarenakan wanita tadi telah membukakan jalan, Hanli pun mengajak mereka untuk segera pergi mengikutinya. Sementara itu, Ziling teringat tentang monster kera tangisan jiwa, dan sebelumnya ia pernah mendengar dari aliansi bisnis, yang kemungkinan itu adalah sekte Qingyang. Lalu mereka mulai melanjutkan perjalanan, dan Hanli sendiri segera menggunakan guntur perisai Qingyuan. Sementara rekan G mengeluarkan sebuah payung matahari pelindung. Sedangkan Ziling memiliki pelindung berupa mutiara kunang-kunang. Pelindung mistik mereka digunakan untuk menangkal serangan dari para roh jahat. Dan menurut rumor, rintangan awal jurang spiritual masih mudah untuk dilewati. Tetapi banyak dari kultivator yang telah mati tak bisa kembali lagi, sehingga harus menjadi makanan bagi para roh jahat. Ziling bertanya-tanya apakah yang dipikirkan oleh si pembuat rintangan ini. Namun Hanli menyadari jika ada yang aneh dengan kabut di sekitar sana, karena mempengaruhi eksplorasi dari kesadaran spiritual. Secara tiba-tiba mereka terhenti karena melihat sesosok mayat yang terikat rantai. Rekan G pun mencoba untuk membakarnya, tapi ternyata ia menyadari jika mayat itu merupakan petapa bernama Yu dan telah menggunakan pakaian anti bakar yang cukup terkenal. Rekan G memberitahu jika petapa Yu tak bisa melewati rintangan pertama di Istana Sutian. Hanli berkata, mungkinkah ada roh jahat kuat yang membuatnya gagal, walaupun ranahnya tidak sehebat Raja Monster Roh Jahat. Menurut Hanli, jika wanita tadi yang membawa monster kera tangisan jiwa bisa mengatasi monster tersebut, maka tentu akan lebih baik. Namun, jika wanita itu gagal, maka kalian berdua harus memiliki persiapan untuk bertarung. Dan jika kalian memang tidak siap, maka lebih baik cepat kembali. Rekan G merasa malu karena kedatangannya kali ini memang sudah di batas umurku. Dan ia kesini hanya untuk mencari buah umur panjang. Namun tak disangka bahaya di depan sangatlah besar. Sehingga kalau seperti itu, aku lebih baik memilih hidup di luar saja, daripada harus mati di tempat ini dan menjadi makanan bagi roh jahat. Rekan G mengatakan bahwa kalian berdua masih muda, sedangkan aku tak ingin menjadi beban untuk kalian, sehingga dirinya pun segera kembali untuk pulang saja. Kemudian Ziling memberitahu senior Hanli bahwa aku telah membayar banyak untuk bisa sampai ke sini, dan jika aku mundur maka tidak bisa maju ke ranah Core Formation, serta tak bisa membangkitkan sekte Miaoyin dan tak mampu membalaskan dendam orang tuaku. Oleh karena itu, Ziling berniat akan menerobos rintangan ini, walaupun resikonya nanti harus mengorbankan nyawa.
Tetapi Ziling menegaskan jika aku akan menerima resiko tersebut. 何谈为爹娘报仇，何谈重振妙音门？小女子也认了，哪怕是永坠于此。 Hanli mengerti jika seperti itu maka kau boleh ikut pergi denganku. Lalu Hanli mengambil pakaian anti api milik Petapayu. Sementara jasadnya segera dikuburkan ke dalam tanah. Sambil mengubur jasad itu, Hanli berpikir entah kapan kita juga mungkin akan berakhir seperti ini. Dan ia hanya berharap saat itu tiba ada seorang teman yang menguburkan jasad kita. Sedangkan pakaian anti api yang tak digunakan akan Hanli ambil sebagai imbalannya. Ziling mengerti tentang hal itu. Lagi pula di dunia kultivasi yang diinginkan adalah panjang umur dan hidup ataupun mati dari dulu bagaikan langit dan bumi, sehingga tak ada seorang pun yang bisa menentukannya. Lalu Hanli segera mengajak Ziling untuk melanjutkan perjalanan, dan saat berada di tengah jalan, Ziling mengeluarkan lonceng jiwa mistik yang langsung membuat para roh jahat terpental dari sana. Setelah beberapa waktu, tibalah mereka berdua di ujung jurang. Dari kejauhan terlihat kultivator wanita berjubah hitam tadi yang sedang bertarung. Dan rupanya ia menggunakan artefak palu sebagai senjata. Wanita itu berhasil menghajar para roh jahat. Sementara monster kera juga terus berusaha untuk membantunya. Dan ia bergelantungan di palu tersebut untuk membunuh roh jahat. Tak hanya itu, rupanya monster kera kembali melawan yaksa jahat. Dan Ziling menyadari jika yaksa itu sedang diserap oleh monster kera. Yang rupanya juga yaksa jahat bisa mewujudkan entitas tubuh. Sehingga berbeda dengan roh jahat lainnya. Terlebih lagi yaksa jahat begitu sulit untuk diserap oleh monster kera. Hanli menyadari jika Ziling sebagai ketua sekte memang hebat, karena meskipun kultivasinya tidak tinggi, tapi ilmunya jauh lebih luas dari kultivator biasa. Dan memang benar, monster kera adalah musuh bebuyutan dari para roh jahat. Ketika pertarungan mereka sedang berlangsung, Hanli mengatakan, jika monster kera sepertinya tak bisa membantu wanita berjubah hitam ini. Dan palu api iblis terus dihempaskan untuk melawan roh jahat. Namun Hanli menyadari kedua bayangan ini terlihat agak aneh karena ada roh jahat kuat yang melekat padanya. Wanita itu terus berusaha untuk menghindari dua roh jahat yang kuat. Bahkan dirinya kesulitan untuk menghadapi mereka berdua. Dan menurut Hanli, meskipun wanita itu tidak lemah, tetapi dia juga tak mungkin bisa mengatasinya sendirian. Hanli berpikir jika sepertinya aku harus membantu. Sedangkan wanita itu sangat kesal karena Hanli dan Ziling masih menonton saja. Sehingga saat ada kesempatan, ia menghempaskan bola roh jahat ke arah Hanli. Dengan cepat, Hanli menghalau bola roh tersebut menggunakan pedang miliknya. Dan kini wanita yang sombong itu terpaksa harus melawannya lagi sendirian. Bahkan ia mulai kewalahan menghindari serangan dari dua roh kuat tersebut. Tubuhnya kini terjebak dan tak bisa bergerak. Namun ketika roh jahat mau membunuhnya, untung saja Hanli segera membantu wanita itu. Bahkan dengan sangat mudah, ia berhasil membunuh beberapa roh jahat. Tak hanya itu, kini Ziling juga ikut turun tangan di samping Hanli. Hanli berpikir jika lari mereka memang sangat cepat, sehingga ancaman kedua bayangan ini jauh lebih besar daripada para yaksa. Diketahui dua roh bayangan ini adalah siluman tingkat tinggi yang memiliki kecerdasan. Yang pertama adalah bayangan ceruk merah,
dan yang kedua merupakan bayangan muatan hijau. Hanli menyuruh mereka untuk berhati-hati, karena yang kita hadapi bukanlah musuh biasa. Tapi wanita itu khawatir karena cermin miliknya kini telah rusak. Hanli mengingatkan jika sekarang bukanlah waktunya untuk menyesali senjata cermin itu. Dan Hanli menyadari bahwa ancaman yang sulit memang terdapat pada dua bayangan ini. Pantas saja sejak datang ke sini kita tak menemukan bahaya yang besar. 小心，不是一般敌人，乃是已开灵智的高阶妖物。这一路以来都没遇到什么像样的威胁，现在可不是心疼法宝的时候。 Dua bayangan itu kini mulai mengeluarkan para roh jahat kembali. Lalu Hanli berkata, jika di sini juga terdapat iblis Weiwu yang naik ke atas tebing. Ziling pun mengerti karena iblis Weiwu selalu berkelompok dan datang di tempat yang muncul banyak roh jahatnya. Tak hanya itu, sisa makanan dari roh jahat akan dimakan oleh Weiwu, yang menurut wanita itu ini benar-benar menjijikan. Hanli memberi tugas pada mereka untuk menghadapi para makhluk tersebut. Tapi wanita itu bertanya, atas dasar apa kau menyuruh kami? Namun Hanli menjawab, memangnya kau mau bertukar tugas denganku? Dan kalau begitu, maka dua bayangan tingkat tinggi ini akan kuserahkan padamu. Dikarenakan tak punya pilihan lain, wanita itu pun terpaksa mengikuti arahan dari Hanli. Sementara Hanli melihat jika dua bayangan beserta Yaksa dan Weiwu memang memiliki formasi yang cukup besar dan sepertinya memiliki hubungan dengan senjata magis. 交给你，行，要不方才那两个开了灵智的法宝脱不了干系，让支开了灵智的高阶。 Diketahui senjata magis menghasilkan energi untuk memberi makan roh jahat, dan roh jahat sendiri akan menghasilkan senjata magis. Dan hal itu telah berlangsung selama ratusan tahun. Yang kali ini Hanli harus menggunakan cara khusus untuk menghadapi mereka. Hanli meminta agar kalian berdua memberikan waktu untukku, karena aku sendiri yang akan menghadapi dua bayangan kuat itu. Sehingga Hanli pun bersiap mengeluarkan pedang miliknya. Ia langsung melancarkan serangan dan berhasil membunuh para roh jahat. Begitu pula dengan wanita itu yang menggunakan palu miliknya. Dan Ziling juga masih terus membunuh roh jahat tersebut. Ketika pertarungan berlangsung, wanita itu bekerja sama dengan Ziling. Sedangkan Ziling mulai menggunakan jimat jiwa ilusi. Dan monster kera juga ikutan keluar untuk membantu mereka. Kembali ke Hanli yang bermanuver sambil menghadapi dua bayangan. Ia terus menyerang mereka, begitu pula sebaliknya. Dan saat Hanli berhasil mengenainya, ternyata ada hal yang aneh. Yang rupanya dua bayangan itu mencoba untuk bergabung menjadi satu. Hanli tak tinggal diam dan segera mengeluarkan serangan naga. Tak lama kemudian, kini dua bayangan tadi berubah menjadi siluman harimau. Dan menurut Hanli, ini merupakan roh senjata dari senjata magis. Hanli sekarang mengerti jika pemilik senjata ini telah mati. Namun roh senjata harimau itu tak mau menghilang. Sehingga dia hidup bersama dengan dua bayangan tersebut. Harimau itu terus menyerang Hanli secara bertubi-tubi. Tapi untungnya dengan kelincahan Hanli berhasil menghindari serangannya. Bahkan serangan tersebut membuat beberapa bangunan hancur seketika. Hanli mulai melakukan serangan balik ke arah monster harimau. Dan ia juga menambahkan serangan dengan pedang guntur miliknya. Tapi saat terkena tebasan, harimau tersebut masih mengejar kembali. Hanli dengan cepat berbalik dan menempelkan jimat peledak. Dirinya juga menambahkan jimat kekuatan raksasa. Yang hal itu membuat monster harimau mulai kewalahan. Sehingga dirinya sampai terpental ke sebuah tebing. Tak mau menyerah, harimau itu kembali menyerang Hanli dengan ceruk merah.
Tetapi Hanli berhasil menghindarinya dengan cukup mudah. Bahkan kini dirinya mulai mengeluarkan serangga emas sebagai lawan ceruk tersebut. Ketika ribuan serangga sedang bertarung, Hanli menuju harimau lagi. Namun saat itu sang harimau menghempaskan serangan. Dan saat ada kesempatan, Hanli segera menjebaknya dengan formasi biduk langit dan bumi. Di dalam formasi terlihat monster harimau yang semakin terpojok. Dan ketika mereka adu serangan, rupanya formasi Hanli bisa dihancurkan. Dan Hanli menyadari jika harimau ini sudah gila karena nekat menggunakan teknik perasukan spiritual. Hanli berpikir mungkinkah harimau ini sudah salah mengenali tuannya, karena ia menganggap jika para roh jahat adalah tuan yang sebenarnya. Bahkan dirinya rela dirasuki oleh para roh jahat tersebut. Sehingga kini monster harimau memiliki 2 kepala dengan kekuatan yang semakin bertambah. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan pertarungan yang semakin sengit antara Ziling dan juga wanita jubah hitam. Begitu pula dengan Hanli yang masih melawan monster harimau. Namun kali ini dia telah berubah menjadi 3 kepala harimau, sehingga kekuatannya akan semakin bertambah kuat. Tak hanya itu, monster kera juga mulai serius dalam pertarungan. Dan Hanli sendiri terus berusaha untuk membunuh harimau itu. Karena rupanya serangga emas milik Hanli sudah banyak terbunuh. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.